Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertemuan keempat mengenai sistem bilangan dan pengkodean. Oke. Tentang sejarah sistem digital. Di dalam materi sistem bilangan dan pengkodean ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal, dan bagaimana mengkonversi setiap bilangan tersebut. Oke, analoginya pertemuan yang lalu kita sudah bahas, yaitu ada on dan off, atau 0 dengan 1. Ya, untuk istilah bit, ya 4 bit berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Ini saya rasa sudah cukup paham. Oke, berikutnya kita masuk kepada sistem bilangan. Di sini ada 4 sistem bilangan yang kita gunakan. Ya, bilangan desimal. Desimal berarti desimal. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Bilangan biner, seperti yang kita ketahui, B2 berarti antara 0 dengan 1. Kita pakai 0 dan 1 biner. Bilangan oktal, basis atau basis 10, berasal dari kata oktal, basis 10. Kemudian bilangan heksadesimal, basis 16, berasal dari kata heksa. Untuk sistem bilangan itu sendiri, ya bisa dibaca desimal berbasis 10, 0 digit. Ingat, semuanya dimulai dari 0, misalnya 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berbasis 2 terdiri dari 2 digit, yaitu 0 dan 1. Ya, bisa dilihat untuk sistem bilangan heksadesimal karena ada 16, sehingga dia melebihi digit 10 atau 0 sampai dengan 9, maka digunakan alfabet dimulai dengan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ya, misalnya angka 10 berarti huruf A, untuk angka 11 berarti huruf B, dan seterusnya. Ya, untuk pertama kita mulai mengenal sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini yang paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Oke, sistem bilangan desimal seperti ini, misalnya ada 10257, sistem bilangan desimalnya yaitu seperti ini. Untuk membuktikannya, kita menggunakan misalnya basis 10. Ini yang dinamakan basis 10, yang berwarna hijau adalah basisnya maksudnya. Kita selalu menghitung dari sebelah kanan. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi step ini dikalikan. Oke. Nah, jika dibuktikan, akan kembali nilai bilangan desimal seperti yang di atas, 10257.
Ya, untuk sistem bilangan biner B berarti 2, dia menggunakan basis 2. Maksud daripada basis 2 yaitu kita selalu mengalihkan angka 2. Pangkat yang di sini tergantung dia terletak pada digit keberapa. Kita ambil contoh angka biner 1, 0, 1, 1, 0. Ingat, kita mengambil digit yang sepaling kanan. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 digit. Kita atur 1, di sini 0, 1, 1, 0. Oke. Tambahkan ya. Jadi kita peroleh untuk bilangan biner 1, 0, 1, 1, 0. Bilangan desimalnya adalah 22. Berikut adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Yang tadi kita ingin mengetahui jika berapa bilangan binernya, berapakah desimalnya. Sekarang bagaimana jika kita memiliki bilangan desimal, kemudian mencari berapakah bilangan binernya. Kebalikan daripada bilangan biner ke desimal, untuk konversi bilangan desimal ke biner yaitu kita bagikan 2. Misalnya saya ambil desimal 22. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Sisa 11 dikalikan 2 berarti 22, berarti tidak ada sisa. Jadi kita tulis sisa 0. Kemudian 11 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah harusnya 5,5. Tapi di dalam sistem bilangan desimal ke biner, karena hanya ada 1 dan 0, berarti kita tuliskan 11 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sendiri hasilnya adalah 10, berarti kita tulis sisa 1. Dan seterusnya 5 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, ada sisa 1. Karena harusnya 2 dikali 2 4, bukan 5. Jadi harusnya ada sisa 1. Kemudian 2 bagi 2 1. Tidak ada sisa, berarti ditulis sisa 0. Kemudian kita ambil lagi yang terakhir 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya secara matematik kita tulis 1/2. Untuk bilangan biner itu sendiri dia dituliskan sebagai angka 0. Angka 0 maksudnya 0 sisa 1, karena 0 dikali 2 hasilnya 0, sisanya 1, karena kita ingin mencari angka 1, jadi sisa 1. Ingat, kita ambil dari bawah ya, dari bawah ke atas, dituliskan sebelah kiri 1, 0, 1, 1, 0 ya. Jadi untuk desimal 22 didapatkan biner 10110 ya, biner. Ingat, dalam penulisan angka sistem bilangan desimal ataupun biner kita harus menuliskan basis berapa. Di sini dalam kurung 22 maksudnya basis 10, maksudnya di sini desimal. Kemudian 10110 dituliskan basis 2. Ini hanya sistem penulisan. Oke.
Lanjut, kita masuk kepada sistem bilangan oktal. Okta berarti 8, berarti ada 8 digit, dimulai daripada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8 digit menggunakan basis 8. Sama halnya dengan biner, hanya yang bedanya jika biner kita kalikan dengan basis atau angka 2, sedangkan pada oktal kita mengalikan dengan angka 8. Misalnya, saya mengambil angka bilangan oktal 10271. Ingat, kita tuliskan jumlah digitnya di sebelah kanan. Jadi ada berapa digit? Oke, ada 5 digit. Kita selesaikan, bisa dilihat di sini. 1 ya dikalikan. Oke, jadi hasilnya bilangan desimal 4281. Saya rasa cukup mudah karena sistem pengoperasiannya sama pada bilangan biner yang tadi. Bedanya hanya terletak pada basis. Biner basis 2, oktal atau okta basis 8. Oke, selanjutnya sekarang bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Ya, sama dengan bilangan biner, kita bagi dengan angka 8. Ya, jika hasilnya tidak pas dibagi dengan 8, berarti ditulis sisanya berapa. Ya, misalnya bilangan desimal 4281. Ya, ingin kita ubah ke bilangan oktal. Jadi 4281 dibagi 8, hasilnya adalah 535. Jika ini kita kalikan dengan 8, 535 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 4280. Jadi ada sisa 1. Ya, ingat, yang kita ambil adalah bilangan yang di bawah angkanya. Misalnya 535 dibagikan dengan 8 adalah 66. 66 dikalikan dengan 8, ya, sisanya adalah 7. Kemudian 66 lagi kita bagikan dengan 8. 66 dibagi 8, nilainya pasti ada koma. Tapi kita ambil angka yang paling mendekati 66 jika dibagikan dengan 8. Ya, 8 dikalikan 8 hasilnya adalah 64. Yang paling mendekati dengan angka 66. Artinya 66 dibagi dengan 8 sama dengan 8 sisa 2. Karena 8 dikalikan 8 sama dengan 64, berarti sisanya ada 2. Ya, memang agak aneh. Ya, 66 dibagikan dengan 8 sama dengan 8. Harusnya 8, sekian. Dalam sistem bilangan desimal, biner ataupun oktal kita menggunakan sisa berapa. Oke, lanjut. 8 dibagikan dengan 8 sama dengan 1.
Ya, pas 8 bagi 8 sama dengan 1, artinya sisa 0. Ingat, yang terakhir diambil 1, berarti yang kita dapatkan untuk desimal 4281, nilai bilangan oktalnya yaitu 10271. Jangan lupa untuk menuliskan indeks di sini 8. Ya, maksudnya dia sistem bilangan oktal. Saya harap mengerti sampai di sini. Ya. Yang tadi konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Kemudian ada lagi konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Misalnya kita mendapatkan bilangan biner, ya kita selalu mengelompokkan 3-3. Kita ambil dari kanan. Ya. Kita lihat. Nah, dibagi masing-masing 3. Kita lihat dulu yang paling kanan. Ada bilangan biner 110. Jika didesimalkan, berarti angkanya adalah 6. 110 berarti dia desimalnya 6. 101 desimalnya 5. 1 ya, 1. Oke, jadi kita ambil untuk bilangan oktal dari angka biner 110, 111, 0110 adalah, kita ambil yang dari sebelah kiri, tetap berurutan 1, 5, 6, 6. Jadi untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal, pertama kita bagi dari kanan 3, 3, 3. Kemudian sisanya berapa? Kita tuliskan. Kemudian kita cari bilangan desimal untuk masing-masing bilangan biner yang telah dikelompokkan. Cara lengkap untuk mendapatkan hasilnya kita lihat di slide berikut. Saya rasa cukup mudah. Jika ada konversi bilangan biner ke oktal, sekarang kita mengkonversi bilangan oktal ke biner. Sama dengan konversi bilangan biner ke oktal, kita cari masing-masing setiap angka yang kita ingin dapatkan ke dalam bilangan biner. Contoh, konversi untuk bilangan oktal 6, 2, 4. Kita konversikan ke bilangan biner. Kita ambil satu-satu. Untuk konversi bilangan biner 6 yaitu 110, bilangan biner 2 yaitu 010, dan bilangan biner yang desimal yang keempat yaitu 100. Jadi secara berurutan untuk bilangan biner dari bilangan oktal 6, 2, 4 yaitu 110, 010, dan 100.
Ya, sistem bilangan heksadesimal sama dengan yang bilangan oktal dan biner. Heksadesimal dia basisnya adalah heksa 16. Seperti heksa adalah 16. Angka yang kita kenal hanya ada 0 sampai 9. 10 tidak termasuk karena 10 sudah terdiri dari angka 1 dengan 0. Berarti dari 0 sampai dengan 9, sisanya yaitu kita mengambil huruf atau simbol A, B, C, D, E, F. A untuk 10, B untuk 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Kenapa hanya 15? Karena digitnya diambil dari angka 0. 0 sampai 15, jumlah digitnya adalah 16. Nah, ingat basis 16. Untuk konversi heksadesimal ke desimal sama halnya dengan biner dan oktal. Heksadesimal basis 16. Kita ambil digit yang paling sebelah kanan terlebih dahulu. Dari 0, B itu adalah digit 0, 5 adalah digitnya 1, A 2, 0, 3, 1, 4. Berarti ada 5 digit. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Pangkatnya adalah mencerminkan berurutan ya, jumlah digit 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Basisnya adalah 16. Satunya sesuai dengan berapa bilangan heksadesimal yang ingin dikalikan dengan basisnya. Yang didapatkan bilangan desimal untuk bilangan heksadesimal 10 A5B adalah 68187. Untuk caranya saya rasa cukup mudah karena hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu bilangan biner dengan oktal. Ya, jadi untuk mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal, kita tinggal membagi dengan 16. Jadi misalnya kita memiliki angka desimal 498 dibagi 16, ya, 31. Kita cari perkalian yang paling mendekati angka 498. Tidak boleh melewati. Hampir mendekati angka 498. 31 dikalikan dengan 16, hasilnya 496. Ada sisa 2. Jadi ditulis sebelah kanan sisa 2. Oke. Hasilnya 31, kemudian dibagi lagi menjadi 31 dibagi dengan 16, hasilnya 1. Karena 16 dikalikan 2 sudah 32. Kita ambil yang di bawah angka tersebut, 31, berarti sisanya ada 15. 15 berarti huruf atau simbol F. Jadi untuk angka desimal 498, heksadesimalnya adalah 1 F 15, 1 F 2. Jangan lupa menuliskan indeks pada bagian bawah. Ada konversi desimal, ada juga konversi bilangan biner ke heksadesimal. Bedanya yang oktal tadi, pada heksadesimal
kita kelompokkan 4 dari kanan. Yang oktal tadi kita kelompokkan berapa? Kelompokkan 3, 3, 3. Pada heksadesimal kita kelompokkan 4. Ya. Jadi penulisan misalnya, kita ambil bilangan biner, ya 110, 111, 0, 110, kita kelompokkan jadi 4. Kita harus mengambil 4. Oke. Untuk biner desimal 6 adalah pada oktal yang tadi kita tuliskan 110, tapi pada heksadesimal kita menambahkan angka 0, 0, 1, 1, 0. Jika ini dicoba silahkan. 0110 kita kalikan berapa ke angka desimal akan mendapatkan nilai 6, sama dengan 0111 angka 7 ya, kemudian ada 11 berarti angka 3. Jadi kita ambil nilai bilangan heksadesimal adalah 3, 7, 6. Ingat, pengelompokan dari sebelah kanan kelompok menjadi 4 setiap kelompok. Oke, bisa dipahami? Ya, ada konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Sama, kita ambil satu-satu angka yang ingin atau simbol yang ingin dikonversikan. Ya, misalnya konversi A9. A itu desimalnya berapa? Oke. Desimalnya adalah 10. Karena angka 10 tidak ada, jadi A adalah 10. Ya, A10 ke 9. Jika dikonversikan ke bilangan biner, berarti kita usahakan hanya mengambil sisanya 0 atau 1. 10 bagi 2, 5, dan seterusnya. Jadi untuk biner angka 10 yaitu 1010. Untuk biner angka 9 yaitu 1001. Lalu kita gabungkan, ditulis. Oke. Ingat, pengelompokan 4. Jadi ditulis 4 kelompok 1010. Ya, 1001. Ya, sehingga untuk heksadesimal A9 nilai binernya adalah 10101001. Oke. Saya harap untuk konversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal ini cukup mudah. Ya, berikut adalah tabel konversi antar sistem bilangan. Di sini hanya ada sampai 15. Ya. Untuk mempermudah, jika lebih 15 silahkan mencari sendiri. Ini adalah tugas di rumah. Ada 5 nomor, saya rasa cukup mudah. Jadi, konversikan nilai desimal dari 2 angka terakhir NIM. Misalnya NIM kalian yang paling terakhir ada 11 misalnya. Jadi, desimalnya 11 ke dalam bilangan di binernya berapa? Saya rasa cukup mudah.
jika kalian sudah paham materi yang sebelumnya. Ya. Jadi tugasnya ditulis tangan, kemudian difoto atau dijadikan PDF, terserah. Jadi dikumpulnya bisa lewat WA atau di Google Classroom. Yang ingin mengirimkan di Google Classroom bisa langsung hubungi saya melalui WA ataupun telepon bahwa tugasnya telah dikirim. Ya, lebih mudah mungkin lewat WA. Jadi di japri, jangan dikirim di grup ya. Jadi tulis tangan di kertas, kemudian kirim, terserah dalam bentuk file JPEG atau ke PDF, terserah. Jadi kirim langsung ke WA saya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya untuk kuliah online kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa sama-sama kita berdoa agar semua materi yang telah diberikan dapat kalian pahami. Semoga musibah wabah dari virus corona ini dapat cepat berlalu sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan secara normal kembali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.